Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indraswanto, NIM 0521092226, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi atau FST. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 pemrograman web. Tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, di sini ada beberapa ketentuan tugas 2-nya, yaitu pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Ada kode, ada judul, ada kategori, ada UT daerah atau PJJ, ada lokasi rak, ada stok bahan ajar, ada jumlah stok atau safety. Selanjutnya ada status, ada catatan HTML. Nah, di sini nanti ketika menampilkan stok itu berupa tabel. Nah, tabel-tabelnya nanti kolom-kolomnya merujuk kepada kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Nah, dalam bentuk variabelnya kode dan judul. Nah, di sini kan di dalam ini kan di dalam bahan ajar ada kode dan judul. Nah, ini ada kode, ada judul. Selanjutnya ada kategori mata kuliah, ada UT daerah, ada lokasi rak, ada jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Di sini ada variabel-variabelnya, catatan HTML, safety, ini variabel semua. Kategori, UPBJJ, lokasi rak, KTY, safety, catatan HTML, ini adalah variabel-variabel yang nanti akan dimasukkan ke dalam pemrograman Vue.js atau dibaca Vue.js. Ya, karena di sini di atas ini harus menggunakan Vue.js nih. Membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework ya. Jadi nanti kita buat atau nanti saya jelaskan pembuatannya karena saya sudah membuat ya. Selanjutnya, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, nanti ada edit ya, mengedit. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Ya. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Ya, nanti ada 2 filter stoknya. Selanjutnya, terdapat filter stok menampilkan jumlah stok KTY lebih kecil daripada jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, nanti kan ada status-statusnya. Ini ada status nih, masuk ke dalam status. Ini nanti kalau jika misalkan jumlah stok lebih kecil daripada jumlah safety, kan misalkan ini nih ada di sini ada jumlah stok dan safety ya. Di sini ada safety 20, stok 28, statusnya misalkan aman. Karena ada kelebihan 8 dari safety-nya. Ini kan batas minimal safety itu. Kita yaitu stoknya. Stoknya kalau batas minimalnya 20, stoknya 28, berarti masih aman. Nah, di sini nih ada safety-nya 15, batas minimalnya, tapi stoknya cuma ada 7. Nah, ini kurang. Ini misalkan nanti statusnya menipis. Statusnya menipis gitu. Nah, misalkan nanti ada statusnya yang 0. Nah, itu nanti statusnya menjadi kosong ya. Jadi kalau misalkan
stoknya itu melebihi safety atau batas minimal, statusnya aman. Misalkan ini kayak ini aman ya. Kalau misalkan stoknya atau QTY-nya itu kurang daripada batas minimal atau safety, statusnya menipis. Tapi kalau misalkan QTY-nya 0, itu statusnya nanti kosong. Jadi nanti ada warna-warna. Kalau aman hijau, kalau menipis kuning, kalau kosong merah gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul dan stok dan harga. Fitur filter untuk mereset. Filter-filter dapat di-set ulang atau direset ya. Terapkan fitur Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option. Seperti misalkan ketika milih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Ya, gitu. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, ini status aman yang tadi saya jelaskan. Status aman kalau misalkan stok lebih besar sama dengan safety stock atau batas minimal. Memberikan status menipis atau warning. Kalau misalkan stok itu kurang daripada batas minimal atau safety. Memberikan status kosong atau 0 ya misalkan. Nah, ini. Atau keadaan bahaya. Biasanya warnanya merah, ini orange atau kuning ya. Sini warnanya hijau. Nah, ini warna hijau. Oke, ini untuk stok ya. Nah, untuk stok. Ini kita masuk ke dalam apa tuh? Webnya ya. Untuk stok dulu kita akan masuk ke dalam webnya. Oke, untuk kita lihat dulu hierarki foldernya ya. Kita lihat hierarki foldernya di sini. Nah, ini ada hierarki folder. Nah, ini hierarki folder tertinggi ini adalah tugas 2, strip view, strip UT. Nah, di sini juga saya sudah membuat ya folder tugas 2, strip view, strip UT. Ini folder yang paling atas atau induk folder. Nah, di dalamnya ada ini. Ya, kita lihat ya. Di dalamnya itu dalam foldernya ada index HTML. Ada stock.html, ada tracking.html, ada folder CSS, ada folder JS. Nah, ini yang utamanya ya. Kita lihat di folder saya. Di folder saya ini ada tadi ada index.html, ada stock.html, ada tracking.html, ada folder CSS, ada folder JS. Nah, saya mendapatkan folder image untuk apa namanya itu untuk logo UT ya. Nih, untuk logo UT. Saya menambahkan folder image untuk logo UT ya. Nah, di sini saya sudah memenuhi syarat ya untuk hierarki foldernya. Nah, di dalam folder CSS dan folder JS ada style.cs di folder CSS dan stock strip app.js di folder JS, tracking strip app.js di folder JS. Nah, jadi kalau JS di folder JS, kalau CSS di folder CSS. Kita lihat di hierarki folder saya. Di CSS ada style.css. Di JS, nah di sini ada stock strip app.js dan tracking strip app.js. Nah, di sini data bahan ajar.js untuk data DAM-nya ini saya masukkan ke dalam folder JS juga ya. Gitu. Oke, setelah hierarki sudah benar. Nah, sekarang kita akan perlihatkan index.html-nya ya.
Ini sebenarnya oke, kita close dulu satu. Oke, kita akan buka index.html-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan index.html-nya. Di sini ada stok bahan ajar, ya, stok bahan ajar. Nah, seperti ini. Nah, di sini menampilkan kode, judul, kategori, UT daerah, rak, harga, KTY, safety, status, catatan, aksi. Nah, di sini untuk edit ya, tadi untuk mengedit. Nih, di sini kan sama nih di dalam hierarkinya atau di dalam penjelasannya atau ketentuannya. Nah, di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, KTY. Oh, di sini ada lokasi rak. Saya menuliskannya rak saja ya. Atau saya tambahin ya. Kita tambahkan saja. Kita tambahkan lokasi rak. Sini kita lokasi rak. Lokasi rak. Nah, kita save. Kita refresh. Nah, setelah di refresh, maka di sini yang tadinya rak menjadi lokasi rak ya sesuai dengan yang diminta ya. Di sini lokasi rak. Oke, di sini ada kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, KTY, safety, status, catatan, aksi ya. Oke, di sini ada untuk mensort atau memfilter ya, misalkan UT daerahnya Jakarta. Nah, di sini sudah terfilter. UT daerah Jakarta, UT daerahnya Surabaya terfilter. UT daerahnya Makassar terfilter. Padang tidak ada di Padang. Denpasar tidak juga. Jakarta. Coba kita lihat. Karena di sini juga tidak ada ya. Nah, di sini cuman ada Jakarta 2. Jakarta 2. Surabaya 1. Makassar 1. Jadi untuk Padang dan Denpasar tidak ada datanya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kategorinya. Misalkan kita daerah, kan tadi sortnya. Kita lihat sortnya. Ini untuk sortnya tadi UT daerah dan kategori mata kuliah untuk sortnya. Nah, di sini untuk UT daerah sortnya atau filternya, bukan sortnya maaf, untuk filternya dan kategori untuk filternya juga misalkan hanya MK pilihan. Oh, ternyata tidak ada MK pilihan, yang ada hanya MK wajib. Kalau di Jakarta, kalau semua. Oke, kalau misalkan di sini untuk Surabaya misalkan MK-nya MK wajib tidak ada. Praktikum, nah praktikum ada ya. Semua dulu ya. Kita reset dulu biar semua. Nah, di sini. Nah, di sini nanti ada tadi kalau misalkan KTY-nya atau stoknya itu lebih besar daripada safety, maka aman statusnya. Jika KTY-nya lebih kecil daripada safety, menipis. Ini juga menipis. Ini aman. Ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya, nah di sini sudah ada filter, sudah, stok juga sudah. Ini sudah ya. Oke. Nah, misalkan kita akan menambah bahan ajar. Misalkan kita tambahkan di sini MSIM 4309. MSIM 4309. Pemrograman berbasis web. Misalkan MK wajib ya. Ini karena tadi Padang belum ada, maka kita pilih Padang misalkan. Raknya R4 strip C5 misalkan. Harga bukunya 75.000. Terus misalkan karena di sini kita misalkan statusnya akan menjadi kosong ya, warna merah misalkan. Karena sini statusnya 0. Di sini untuk safety-nya 10. Catatannya misalkan buku baru. Nah, gitu. Kita tambahkan. Oke, di sini ada apa namanya tuh? Alert ya atau pop up ya. Data baru berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada MC 4309, pemrograman basis web, MK wajib, UTDR-nya Padang, lokasi raknya sekian, 75.000. Nah, kalau kita nya 0, maka di sini kosong. Ini buku baru. Ya. Nah, kita akan mengedit karena tadi harus ada ketentuan edit ya. Nah, di sini kita akan jadikan aman. Kosong ini akan kita jadikan aman. Kita klik edit. Nah, di sini di bawahnya ini ada edit ya. Kalau diklik ini akan muncul form editnya. Nah, di sini kita akan mengedit menjadi aman. Misalkan ada 15. Nah, itu klik simpan. Data berhasil diperbaharui. Oke. Nah, di sini jadi menjadi aman. MSIM 4309 web statusnya aman. Oke, sekarang kita akan filter. Urutkannya berdasarkan judul. Nah, judul ini udah defaultnya BDPPP. Berdasarkan stok. Nah, stok ini 27, 12, 15, 28 ya. Sekarang berdasarkan harga. Nah, ini ascending ya, 55, 60, 65, 75, 80 gitu. Ini ascending. Nah, tampilkan stok di bawah safety. Nah, kalau misalkan di bawah statusnya di bawah safety ya. Nah, ini yang menipis saja yang ditampilkan. Nah, seperti ini. Tampilkan stok di bawah safety. Ini ada dua ya. Gitu. Nah, ini adalah tampilan untuk bahan ajar atau stok bahan ajar. Udah itu, udah ada filter UT daerahnya, udah filter kategori, sort, berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini misalkan di checklist tampilkan stok di bawah safety, tadi sudah. Selanjutnya ada tombol reset untuk mereset ya. Misalkan ini saya klik Makassar tidak ada, kita reset. Nah, gitu. Tadi sudah ditambahkan ya dengan pemegang basis web. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, di sini tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan membaca ketentuan stoknya. Nih, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking ya, bukan untuk stok, untuk tracking karena stok sudah.
untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas praktik 1 yang kemarin. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nama DO, di mana tergenerate otomatis penawaran terdiri dari DO. Tahun berjalan, sequence number, nanti ada otomatis ya. Misalkan data awalnya 02501 untuk data awal. Selanjutnya sudah ada data tracking terbaru menjadi D0 2502. Nah, NIM, nama ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data object list. Ya, data paket bahan ajar. Nah, gunakan elemen select. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mendapat local time, total harga. Nah, ini array of object, paket, harga, gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat stoknya ya. Nah, di sini stok ini udah ada nih ya. Data ini sudah ada di dalam data dummy ya. Nih stok. Atau tracking. Nah, tracking ini data awalnya, key-nya, DO-nya. DO-nya ini DO 2001 yang sudah ada. Nanti kalau kita membuat apa tuh? Kita akan membuat tambah DO baru nanti DO 2025-002 gitu. Nah, ini udah ada nih defaultnya nih ya. Makanya seperti ini. Nah, ini makanya seperti ini ya. Oke, kita tambah misalkan NIM saya 0521092226. Namanya Arif Indraswanto gitu. Selanjutnya ekspedisinya misalkan 1-2 hari, paketnya PS dasar. Nah, di sini isi paket ini, isi paketnya, paket PS dasarnya, total harganya 120.000. Ya, kita tambahkan DO-nya. Nah, delivery order 02 berhasil ditambahkan. Nah, ini bertambah. Tadinya defaultnya 01, sekarang 002 ya. Nah, sini. DO 02 Arif Indraswanto. Status dalam proses ekspedisi ekspres 1-2 hari. Ya, di sini kan tadi DO 01, sekarang 002 ya. Sama dengan ketentuan ini. Gitu. Ketentuan. Nah, misal nih ya DO 001 selanjutnya jika sudah ada tracking terbaru menjadi DO 02. Gitu. Ya sudah. Ini sudah berhasil. Nah, di sini paket bahan ajar dipilih pengguna berdasarkan paket. Gunakan elemen select. Setelah paket muncul isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen. Nah, di sini kayak tadi ya. Yang ini. Ini paketnya. Nah, ini selectnya menggunakan select. Seperti itu. Nah, ini sudah ada 2025-002 ya. Oke. Sudah berhasil untuk webnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan menu card ya. Jadi untuk mempercantik halaman webnya seperti ini. Oke, saya akan jelaskan untuk pemrogramannya. Nah, untuk index.html seperti ini pemrogramannya. Ini logo tadi di image. Saya menggunakan font asam
Nah, ini font asam saya pergunakan untuk mempercantik halaman, untuk membuat icon-icon ya. Icon-icon seperti ini, icon-icon ini ada icon, ini ada icon juga, ini ada icon juga. Di stok bahan ajar juga ada icon, ada icon. Jadi ini menggunakan font awesome. Oke, di sini selanjutnya untuk titelnya seperti ini. Nah, ini untuk style sheetnya CSS styles.css ya. Kecuali font awesome semuanya dibuatnya di style.css ya. Untuk stylingnya, untuk front end-nya. Nah, di sini untuk mainnya, untuk kontennya seperti ini. Nah, ini nanti ahref-nya stock.html ya. Kelasnya menu card. Jadi nanti bentuknya seperti ini, menu card. Ini menu card namanya. Nah, ini nanti linknya ke stock.html ini tracking.html. Nah, seperti ini. Untuk footernya ini footer. Ini footernya. Ya, selanjutnya untuk stock.html. Nah, di sini sama. Di sini stylenya style.css. Nah, di sini untuk ada font asamnya, di sini untuk view-nya, view.js-nya. Nah, di sini untuk link ke data dummy-nya, data bahan ajar gitu. Nah, di sini untuk bodinya ini form untuk memfilter dan mensort ya. Nah, pertama di sini tadi ada tombol kembali ke beranda yang ini. Ini ada tombol kembali ke beranda ya. Nah, ini. Selanjutnya ada filter, putih daerah, filternya ini vModel. Nah, vModel itu artinya adalah elemen pada Vue.js. Kalau di JS itu kalau tag HTML-nya itu di JS seperti ini. Ini sama dengan seperti ini. Ini sama dengan seperti ini. Get element by ID misalkan. Nah, ini tuh vModel ini sama dengan ini. Nah, misalkan ini tuh filter up filter upbjj. Nah, seperti itu. vModel kalau di dalam tag HTML itu seperti ini. Sama dengan seperti ini. Get element by ID, get element by class gitu ya. Kalau di dalam view-nya view model gitu. Oke, selanjutnya nah, untuk ini untuk v4 itu sama dengan untuk menampilkan data dari database. Kalau di dalam PHP itu seperti ini. Row sama dengan row ya, sama dengan seperti ini. Row sama dengan MySQL MySQLi ya, fetch array misalkan data misalkan. Nah, di situ. U ini adalah alias. Ya, U ini adalah alias.
Sama kayak apa tuh? Variabel alias ya. Kalau di view itu ada aliasnya uin, upbjj list. Nah, ini ada aliasnya. Nah, sini ada upbjj list. Nah, ini Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Nah, seperti ini. Nanti munculnya tadi upbjj ya. Jakarta, Surabaya, Denpasar, gitu ya. Padang. Nah, ini munculnya seperti itu. Ini pun sama, vmodel, v4 sama, tapi diambilnya dari kategori list. Ya, kategori list diambilnya dari kategori list ini. Nanti apa tuh keluarnya MK wajib, MK pilihan, praktikum, problem based ya. Nih. Nah, ini ada aliasnya K ya. Nah, di sini ketika nih ada disable, ketika filter UPBJJ-nya tidak dipilih ya, maka apa tuh kategori listnya ini terdisable ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini semua jika tidak dipilih maka ini jika dipilih maka enable, jika tidak dipilih maka ini disable gitu. Selanjutnya, nah ini sortnya. Vmodel sort K. Ini berdasarkan judul, stok, harga. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk checkbox. Ini untuk menampilkan yang kurang safety-nya. Tampilkan stok di bawah safety ya. Yang tadi jika misalkan stoknya di bawah batas minimal, maka kalau di checklist maka terfilter ya. Yang menipis, statusnya menipis itu terfilter gitu. Nah, yang seperti ini terfilter nanti ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tombol reset. Klik reset filter. Nah, ini nanti kalau dipencet klik ini akan reset ya. Seperti tadi. Nah, ini tabelnya ada kode, judul, kategori, UT, daerah, lokasi, rak, harga, KTY atau quantity, safety, status, catatan, aksi ya. Nah, ini buku, koma indeks, in, filter, and sort stock ya. Nah, nanti ini V4 ini sama tadi kayak kalau di PHP itu kayak while ya, kayak while. While V4 itu kayak while. While variable row misalkan sama dengan MySQLi fetch array misalkan dalam kurung variable data misalkan seperti itu. Nah, ini V4 itu seperti itu ya kalau dalam PHP. Ada aliasnya buku.kode, buku.kategori, PJJ, lokasi rak dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada klik edit ya. Jika diklik, nanti jika terklik mulai edit dalam kurung indeks ya, nanti akan ada indeksnya ya. Ini untuk tambah bahan ajar tadi. Nah, ini untuk menambahkan bahan ajar sama tadi kayak tadi ya. K in kategori list, U in UPJ list, vmodel number, vmodel number. Nah, ini untuk menampilkan number, vmodel numbernya ya. Get element by ID, get element by class kalau di dalam tag HTML ya. Oke, selanjutnya, nah sini submit.prevent artinya ketika tidak
ada submit maka tidak akan menginput ya. Tahu-tahu kan kalau misalkan klik submit, kalau di refresh lagi itu kalau form itu akan melakukan aksi submit lagi gitu ya. Makanya di sini ada submit.prevent untuk jaga-jaga supaya tidak ada double submit ya. Nah, ini untuk edit. If, nah ini if ya. If jika if edit mode. Nanti nah ini if itu jika tombol aksi edit, jika tombol edit tidak diklik, maka form edit tidak muncul. Jika diklik, maka form edit muncul kayak seperti tadi ya. Form edit data muncul jika diklik nih. Jika diklik maka form edit bahan ajar muncul gitu. Jika tidak diklik, nah maka formnya tidak akan muncul gitu ya. Menggunakan if ya. Seperti itu. Nah, ini action-actionnya nanti ada di stock app.js ya. Ini hanya untuk formnya saja ya. Untuk formnya saja. Untuk tambah dan edit ya. Nah, ini untuk aksinya. Nah, ini kita jelaskan. var app new view elemen id app ya, data. Nah, datanya ini app variable data. Nah, ini diambilnya dari data bahan ajar.js. Nah, ini saya jelaskan titik-titik ini untuk menyalin semua data yang ada di dalam data bahan ajar.js gitu. Titik-titik itu artinya menyalin ya. Dalam view.js itu titik-titik itu menyalin. Awalnya, nah ini untuk filter PJJ-nya kosong, tidak ada. Filter kategorinya 0, untuk defaultnya kosong ya. Shortcut-nya judul. Tampilkan kurang safety-nya false. Jadi unchecklist, checkbox-nya gitu ya. Ya, untuk new item-nya, nah ini untuk kayak new item. Kodenya defaultnya kosong, judulnya kosong, kategorinya kosong, PJJ kosong, lokasi raknya tidak ada, kosong, harganya 0, ITY-nya 0, safety-nya 0, catatan temannya tidak ada ya. Untuk new item-nya. Gitu. Oke, untuk edit mode. Ini untuk edit modenya fast. Tadi kalau ketika tidak diklik tombol edit, maka false edit modenya, VIF-nya. VIF-nya tadi kan edit mode. Ya. Jadi false, jadi tidak muncul gitu. Edit indexnya 0, edit itemnya tidak ada array ya, karena tidak defaultnya emang kosong ya. Nah, ini compute itu bukan menginjek, menginput secara dua arah ya. Misalkan tadi filter and sort stock ya, filter and sort stocknya yang di dalam ini. Nah, ini ada filter and sort stock ya. Di dalam sini. Filter and sort stock. Filternya, ini OPJJ-nya, kategorinya, soke-nya, bentar. Filter and source stock-nya ada di dalam sini. Nah, ini. Jadi nanti terfilter dan tersort ya stoknya tuh ya. Nah, ini aksinya di dalam ini. Let itu sama dengan var. Gitu ya. Ini variabel let hasil nah, di stok. Apa perbedaan var dan let? Kalau let itu bisa diubah apa namanya tuh value-nya, misalkan let umur sama dengan 25, umur sama dengan 21 gitu ya, bisa diubah seperti itu.
Lihat hasil di stok. Ya. Kenapa menggunakan this? Jadi stok variabel hasil itu hanya menampilkan stok ya, hanya menampilkan stok gitu. If filter UPBJJ this ya. Jika hanya filter UPBJJ, maka hasil dot filter alias s dot UPJJ sama dengan this filter UPJJ. Tuh. Jadi kalau misalkan hasil ini mengambil stok ya. Jika diklik filter OPJJ-nya, maka hasilnya menampilkan filter OPJJ. Nah, jika filternya kategori, maka hasilnya menampilkan kategori. Jika tampil kurang safety yang checkbook tadi, maka hasil sama dengan SKTY kurang daripada SFT gitu ya. Jadi KTY kurang daripada safety. Jadi yang statusnya menipis tadi ya. Return mengembalikan nilai hasil sort A, B itu jika di sort K judul return A judul dot local compare B judul, artinya seperti ini. Kalau misalkan string, ini kan perbandingan ya. A judul local compare, B judul. Jika string menggunakan local compare ya. Misalkan seperti ini. A, misalkan B, misalkan ada 3 string ya, ada 3 huruf B, C, D misalkan. B, C, D. B lebih kecil daripada C. Maka di dalam value pertamanya dimasukkan B karena benar ya, B lebih kecil daripada C. Nah, C lebih kecil daripada D, maka benar, maka setelah B, C, terakhir D. Kalau misalkan DCB misalkan, D lebih kecil daripada C, salah, maka C akan masuk ke depan D ya. D lebih kecil daripada B, salah, maka B akan ke depan D. Ya, di tengah-tengah antara C dan D. Nah, diulang lagi, sudah benar belum? Misalkan C lebih kecil daripada B, maka salah, maka B akan di urutan pertama, maka urutannya B, C, D gitu ya. Nah, ini untuk string itu local compare ya. Tapi untuk angka itu menggunakan minus. Nah, A di sort K minus B di sort K. Artinya misalkan seperti ini. Jika 10 diambil 5 sama dengan 5, maka benar. Maka 5 akan 5 akan ke depan ya. Angka 5 itu akan ke depan ya, ke depan array gitu. 5. Jika misalkan 10 diambil 15 maka false. Kan hasilnya min 5 kan, maka false. Maka tidak akan ada perubahan apapun gitu. Jika 10 diambil 5 sama dengan 5 maka benar. Maka 5 nanti akan ke depan. Jadi 5,10. Misalkan ada seperti ini. Misalkan ada 5,4,3. Nah, misalkan seperti itu ya. 5 yang pertama ini ya, 5 diambil 4 sama dengan 1, maka benar. Maka 4 ini akan ke depan ya. 4,5,3 gitu ya. Nah, sekarang yang 5 dan 3. 5 diambil 3 sama dengan 2, maka benar. Maka berubah menjadi seperti ini. 4,3,5. Nah, akan
Yang ini akan mengecek lagi apakah udah benar atau belum. Nah, maka dicek dari awal lagi. 4 diambil 3, maka 1. Maka sama dengan 1, maka benar. Jadi yang 3 akan ke depan. 3,4,5 gitu. Ya. 4 dikurang 5 maka salah karena hasilnya minus 1. Maka tidak ada perubahan apapun. Jadi seperti ini ya. Menghasilkan 3,435 itu namanya eh, untuk shortnya, untuk short angkanya seperti itu. Yang ini seperti ini. Ya, misalkan ada CDB misalkan ya. C, D, B. Nah, ini akan seperti ini. Di compare nanti. Misalkan C lebih, nah misalkan C lebih kecil pada D, misalkan benar. Nah, maka urutannya masih sama, masih C, D, B. Sekarang D lebih kecil pada B, salah. Maka urutannya menjadi C, B, D. Nah, ini akan mengulang lagi fungsinya. Misalkan sudah benar atau belum? Misalkan C lebih kecil daripada B, salah. Maka B akan ke depan. Jadi B, C, D gitu ya. Nah, dicek lagi C lebih kecil daripada D, benar. Nah, tadi kan C lebih kecil daripada B, salah. Maka si B akan ke depan sini. Jika C lebih kecil daripada D, benar, maka tidak ada perubahan. Maka seperti B, C, D, seperti itu ya. Jadi untuk string itu local compare, kalau untuk angka itu pakai minus saja ya, seperti itu. Nah, ini untuk resetnya. Jika diklik tombol reset, maka UPJJ akan kosong, filter kategori akan kosong, short key-nya kembali ke judul, tampilan kurang safety-nya menjadi false atau unchecklist ya di checkbox-nya. Status buku nih ya. Status buku B aliasnya B ya, atau nilainya B ya. B.kty sama dengan 0, maka statusnya menjadi merah karena sama dengan 0. Jika B lebih kecil daripada safety, jika B kty lebih kecil daripada B safety, maka statusnya menipis, oranye atau kuning ya. Else, nah kan ini udah ada, cuma ada 3 kan. Selanjutnya kalau misalkan selanjutnya pasti aman kan. Ini kan 0, ini kan nipis, ini pasti aman ya. Else-nya itu. Oke, selanjutnya untuk tambah stok, atau tambah bahan ajar atau stok bahan ajar. Nah, ini jika bukan new item kode dan bukan new item judul, maka kalau misalkan kodenya kosong dan judulnya kosong, maka nanti ada alert mohon isi semua file gitu. Nah, di stok push. Nah, push ini artinya titik-titik ini menyalin ya, menyalin lagi new itemnya ya. Nah, gitu. Jadi misalkan ketika kita ketikkan stoknya, misalkan stoknya itu MC4302 misalkan. Terus judulnya pemrograman berbasis web. Jika diklik tambah maka dia akan di-push. Nah, di-push new item tadi gitu ya. Nah, ini. Jadi di dalam stoknya itu kan ada tambah nih. Di dalam ininya ada tambah. Nah, ini new item ini nanti akan di-push. Di-push itu akan disimpan gitu ya. Akan disimpan ke dalam tabel new item ini. New item kode MK, new item judul, new item
kategorinya gitu ya akan dimasukkan ke dalam tabel gitu ya. Oke, selanjutnya jika misalkan sudah tertambahkan, maka ini kembali ke new itemnya itu atau form-formnya itu atau text field-nya itu menjadi kodenya 0, judulnya 0. Jadi ke default lagi ya. Oke, selanjutnya untuk edit. Nah, ini jika diklik mulai edit. Nah, ini indeks, ada indeks ya, ada value index. This edit index sama dengan index. This edit item disalin stoknya tapi arahnya indeks gitu. This edit mode sama dengan true. Jadi indeks ini untuk mengindeks misalkan indeks 0. Indeks 0 misalkan dalam kurung ini sama dengan ya. Misal msim berapa gitu ya. Jadi nanti ada indeks-indeksnya ya. msim 4302 judul buku pemrograman berbasis web dan lain sebagainya gitu ya. Ini titik-titik dan sebagainya. Nanti kalau misalkan ini akan tambah lagi nanti ya. Kan ada indeks selanjutnya misalkan indeks 1 misalkan gitu ya. Akan bertambah lagi misalkan sudah indeks 0, indeks 1. Dan selanjutnya gitu ya, dan selanjutnya. Sama dengan nah gitu. Kenapa dibuat indeks? Karena nanti ketika di push ke dalam tabel ya, push ke dalam tabel itu nanti sesuai dengan tempatnya ya, sesuai dengan apa namanya itu? Sesuai dengan recordnya ya. Misalkan record ketiga itu kan 1 2 3 ya berarti indeksnya indeks kedua gitu. Jadi tidak akan salah gitu, tidak akan berpindah lagi, berpindah tempat ya si recordnya itu gitu. Oke, selanjutnya untuk simpan edit ya. View that set di stock, this edit index ya. Itu nah ini this edit item ya. Akan di push ya. Jadi stock sama edit index akan di push ke dalam edit.item ya. Nanti ada alert, data berhasil diperbaharui. Terus udah data udah ada alert, edit modenya nanti menjadi false. Jadi nanti si form editnya itu menjadi hilang ya gitu. Kalau sudah disimpan. Kalau batalkan edit, nah ini edit modenya menjadi false, menjadi hilang gitu. Kalau diklik tombol batalkan edit gitu ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan sintak apa namanya itu sintak untuk stok aksi action untuk stok app.js ya. Untuk sekarang untuk tracking.html. Ini untuk trackingnya itu sama ya. Di sini ada tracking delivery order ya. Ya sekarang kita masuk ke sini. Kita kembali ke beranda, klik tracking delivery ordernya. Nah ini, sini ada tombol kembali ke beranda ya, pakai windows.location.hf index.html ya. Nah di sini untuk v4-nya ada alias D, ada kode. Di sini kode T menunjukkan key. Jadi key ini kode atau key ini menunjukkan dia itu
ke arah delivery ordernya ya, ke arah sini nih. Ke arah nih, DO 2025-01 ini adalah kode ya, atau key ya. Maka di sini ada kodenya ya. Nah, kode nanti kodenya berapa? D0 2025 strip 0002 misalkan D namanya, siapa namanya? Nama saya misalkan Ari Braswanto. Seperti tadi ya. Statusnya apa? Dalam perjalanan misalkan ekspedisinya menggunakan ekspedisi apa? Log waktunya, log keterangannya gitu. Nih, V4 tadi untuk menampilkan data-data ya. Dan pengulangan untuk menampilkan data-data seperti while dalam PHP. While dalam kurung kurawal variabel row misalkan sama dengan MySQLi fetch array misalkan dalam kurung variabel data misalkan. Nah, itu V4 itu untuk itu. Kalau dalam view tambahkan delivery order baru. Nah, ini menambahkan ya. Ekspedisi value ya, ada name, ada nama ya. Ekspedisi berapa hari? 1 sampai 2 hari, 3 sampai 5 hari gitu ya. Nah, ini diambilnya dari pengiriman list ya. Ini pengiriman list. Ini diambilnya dari pengiriman list. Ada berapa nih? Nah, ini pengiriman listnya diambil dari sini datanya. Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk paket diambilnya dari pin paket. Nah, di sini. Ini namanya di paket ya. Nah, di sini untuk harga paket, isi paketnya diambil dari isi join, diambilnya dari sini. Nah, isi diambil dari isi. Nah, isinya ini. Nah, untuk totalnya diambil daripada harga. Ini. Kenapa ada join? Karena di sini ada dua nilai ya. Ada MKMA 416, ada MKMA 415. Jadi ada join di sini ya. Joinnya ini dan ini join ya. Ketika tambah DO ditambahkan ya. Tuh. Nah, ini apa tuh? Terhubung ke actionnya js.tracking app.js ya. Ini juga stoknya juga sama ya. Stok HTML juga nanti terhubungnya ke js.stock app.js ya. Sama ini untuk aksinya ya. Nah, ini tracking aksinya, aksi trackingnya. Nah, sama seperti tadi. Jadi kita salin data dari app.data. Artinya kita salin dari sini nih, dari data ini. Nah, ini data ini kita salin ke dalam sini gitu. Nah, ini cara menyalinnya titik app.variable data gitu ya. Nah, new delivery order. Nah, ini defaultnya kosongnya nih, kosong, nama kosong, ekspedisi kosong, paket kosong ya. Compute. Apa tuh untuk menginput secara dua arah ya. Selected paketnya kita akan mencari paketnya. Paket.find p alias p kode new do paket. Nah, ini p kodenya ini mengambilnya dari sini, kodenya ini. Kita ambil dari sini kodenya. Kode ini mengambilnya dari sini. Nah, ini. Ini kode ya. New code. Next DO. Konstanta existing, konstanta ini nilai apa tuh namanya?
nilai yang tidak bisa diotak-atik lagi ya, udah konstan ya. Existing variabelnya, jadi variabel konstanta dengan nama variabel existing sama dengan object.case. Case-nya itu tadi case. Case-nya itu dari sini nih. Nah, ini case-nya. Ini case. Case-nya ini this tracking. Nah, tracking ambil dari data ini, tracking ya. Ini tracking. Tracking length. Nah, length artinya misalkan gini. DO yang apa tuh kode DO-nya itu hanya cuma ada satu, misalkan seperti ini. DO 2025 strip 0001. Nah, lengthnya berapa ini? Lengthnya 1. Jumlahnya 1. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan jadi lengthnya cuma ada 1 ya. Plus 1 artinya seperti ini. Jadi lengthnya akan bertambah. Jadi menjadi DO 2025 strip 0002 gitu. Ya, plus 1 itu. Return DO 2025 string existing. Nah, ini kan seperti ini ya. Existing pet star 4. Jadi pet star itu dari sini. Ini pet star itu 4 digit. Nah, 4 digitnya itu 0. Nih, ini 0 nih, seperti ini. Tuh ya. DO 2025, DO 2025 4 digit. Dari 0 mulainya 0. Tapi kan pertamanya kan 1. Berarti plus 1 sama dengan 2 gitu. Jadi kalau nanti ada penambahan delivery order menjadi DO 2025 strip 002 kalau ada penambahan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menambah DO nih, this new DO.name. Jika tidak ada new DO name, new DO nama, new DO paket, maka lengkapi jika kosong ya, form name, nama sama paket, maka lengkapi semua data BDO gitu ya harusnya itu. Nah, ini konstan kode ini variabel konstanta this next nomor DO ya, nomor DO. Nah, this tracking kode name this new DO name, nama, status dalam proses ekspedisi, tanggal kirim. Nah, mengambilnya dari sini. Status dalam proses new ekspedisi ambilnya dari data ekspedisi ya. Dari sini. Ekspedisi. Nah, dari sini. Nah, gitu ya. Tanggal pengiriman date ya. Twist string slice 1 sampai 10 menggunakan date ya. Paket this new paket total seleksi harga gitu ya. Jadi ini. Nah, ini. Ada harganya ya. Tuh. Selanjutnya kalau sudah
berhasil diisi, maka delivery order dengan kodenya, misalkan kodenya DO 2025-02 berhasil ditambahkan ya. Nah, di new DO kembali formnya itu atau text field-nya itu menjadi kosong lagi ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, untuk style.css-nya. Nih, seperti ini untuk bodinya. Ya, untuk index page-nya, logo UT-nya, logo UT hover. Tuh. Nah, ini kita kembali ya. Nah, jika misalkan di mouse-nya dimasukkan ke dalam logo, maka dia akan menonjol, akan apa tuh? Mengembang ya, tuh seperti ini. Ini hover namanya. Transform, scale, jadi skalanya itu menjadi besar gitu ya. Hover itu ketika mouse ada di atas objek ya, itu namanya hover. Objek apa? Kalau contohnya barusan objek logo UT gitu, ketika di atas si kursornya di atas logo UT maka namanya hover. Jika terhover maka logo UT-nya tertransform. Transformnya apa? Skalanya menjadi 0,5 lebih besar daripada apa tuh? Skala awal gitu ya. Ini index page-nya, kontainernya, header-nya ya. Nah, ini menu card-nya yang tadi yang untuk ini. Nah, ini teman-teman, ini namanya menu card. Itu menu card hover transform Y minus 6px ya, box shadow, border top color. Nah, ini border top color ini seperti ini. Ini namanya border top color ya. Tuh. Nah, ini CSS pada umumnya ya. Nah, selanjutnya data bahan ajarnya ini yang defaultnya, data bahan ajar dummy-nya seperti ini. Oke. Oke, cukup sekian pemaparan atau penjelasan tugas 2 pemrograman berbasis web dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.